Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself. My name is Amanda. I am from English Education 4th semester. And now I want to explain about aspek-aspek semantik. Aspek-aspek semantik terdapat sebuah tanda, lambang, dan konsep. Pertama, tanda. Tanda dapat dikatakan leksem yang secara langsung dapat diikuti bentuk lain. Misalnya, tanda baca, tanda bagi, tanda bukti, tanda elipsis, tanda gambar, yakni yang digunakan sebagai tanda atau lambang suatu partai atau golongan masyarakat yang tampil sebagai kontestan dalam pemilihan umum. Tanda hubung, tanda koma, tanda kurung, tanda kutip, tanda mata, tanda panah, tanda pangkat, tanda petik, tanda pisah, tanda putus, tanda seru, tanda tambah, tanda tanya, dan tanda waktu. Banyak tanda. And berdasarkan klasifikasi, Peirce membagi tanda menjadi 10 bagian, yaitu pertama, qualisign, yakni kualitas sejauh yang dimiliki tanda. Misalnya, keras yang menandakan orang itu marah. Misalnya, suaranya keras yang menandakan orang itu marah atau ada sesuatu yang diinginkan. Kedua, iconic syntax, yakni tanda yang memperlihatkan kemiripan. Contoh diagram, foto, peta, dan tanda baca. Ketiga, thematic indexual sign, yakni tanda berdasarkan pengalaman langsung yang secara langsung menarik perhatian karena kehadirannya disebabkan oleh sesuatu. Contoh jalan yang selalu mendatangkan kecelakaan. Berdasarkan pengalaman, maka di tempat tersebut dipasang tanda yang memperlihatkan bahwa selalu terjadi kecelakaan di jalan itu. Seperti hati-hati, ada keramaian. Salah. 4. Desensitized, yakni tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu. Misalnya tanda larangan yang terdapat pintu masuk sebuah kantor. 5. Iconic legisign, yakni tanda yang mengonfirmasikan norma atau hukum. Misalnya, rambu-rambu lalu lintas. 6. Thematic indexical legisign, yakni tanda yang mengacu kepada objek tertentu. Misalnya, kata ganti, petunjuk. Seperti seseorang bertanya, mana buku itu? Dan dijawab, itu. Yang ketujuh, design indexical legisign, yakni tanda yang bermakna informasi dan menunjuk subjek informasi. Tanda berupa lampu merah yang berputar-putar di atas mobil ambulans menandakan orang sakit atau orang yang celaka yang sedang dilarikan ke rumah sakit. Ke-8, thematic symbol atau simbol rim, yakni tanda yang dihubungkan dengan objeknya melalui asosiasi ide umum. Misalnya, kita melihat gambar harimau, lalu kita katakan harimau. Mengapa kita berkata demikian? Karena ada asosiasi antara gambar dengan benda atau hewan yang kita lihat yang namanya harimau. Ke-9, desain simbol atau yang biasa disebut proposisi atau proposition adalah tanda yang langsung menghubungkan dengan objek melalui asosiasi dalam otak. Kalau seseorang berkata pergi, menafsirkan kita langsung berasosiasi pada otak dan serta merta kita pergi.
ke-10, argumen. Argumen merupakan tanda yang berisi penilaian atau alasan mengapa seseorang berkata begitu. Seseorang berkata, gelap, sebab ia menilai ruang itu cocok dikatakan gelap. Dan kedua, itu lambang atau simbol. Lambang atau simbol adalah unsur bahasa yang bersifat arbitrer dan konvensional yang mewakili hubungan objek dan signifikasinya. Kata-kata, kalimat, dan tanda baca yang bersifat konvensional yang lain tergolong lambang. Lambang berciri-ciri seperti pertama itu tanda. Orang berkata mangga bermakna atau memberikan tanda bahwa seseorang membeli atau meminta mangga. Kedua, mengganti atau mewakili. Seseorang berkata kuda. Lambang kuda mewakili atau mengganti sejenis hewan yang namanya kuda. Hal yang sama dalam urutan lambang yang disebut kalimat. Kalau seseorang berkata, "Bula, ambillah buku itu." Semestinya orang tadi mengambil sendiri buku itu. Unsur yang berupa lambang dari dalam kalimat itu semuanya mengganti atau mewakili sesuatu yang dimaksud. Ketiga, berbentuk tertulis atau lisan. Ada perbedaan antara lambang tertulis dan lambang yang digunakan secara lisan, yaitu lambang yang digunakan secara lisan lebih jelas jika dibandingkan dengan lambang yang digunakan secara tertulis. 4. Bermakna. Setiap lambang pasti bermakna. Ada konsep, ada pesan, ada gagasan yang dimilikinya. 5. Aturan. Seseorang berkata, menepi, bermakna. Orang yang menerima pesan tersebut harus menepi, jika tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Dan keenam, berisi banyak kemungkinan, karena kadang-kadang tidak jelas. Orang berkata pergi, timbul pertanyaan, siapa yang pergi, mengapa pergi, dengan siapa dia pergi, dengan kendaraan apa dia pergi, pukul berapa dia pergi, dan apa yang dibawa jika pergi. 7. Berkembang dan bertambah. Lambang berkembang terus sesuai dengan kebutuhan manusia. 8. Individual. Maksudnya lambang-lambang itu digunakan oleh seseorang meskipun terjadi komunikasi. 9. Menilai. Maksudnya apa yang dikatakan semuanya berisi penilaian seseorang tertentu. 10. Berakibat. Maksudnya lambang-lambang yang karena digunakan menimbulkan akibat tertentu. 11. Memperkenalkan maksudnya. Lambang tersebut menjadi mengenal adanya sesuatu. Nomor 3, itu konsep yang terdapat pada aspek-aspek semantik. Konsep itu seperti contohnya, ambil salah satu kalimat, saya pergi ke pasar. Kalimat ini terdiri dari 4 unsur atau kata. Kita perhatikan unsur atau kata saya. Kalau ada seseorang berkata saya, demikian pula dengan kata pasar. Kalau orang berkata pergi, terbayang adalah kegiatan pergi. Kegiatan pergi yang dilakukan seseorang yang disebut saya.
Kegiatan tersebut diarahkan ke pasar, bukan ke sekolah atau ke terminal bus. Hal itu terjadi karena ada yang mengajarkannya atau kata-kata tersebut tertulis, bunyi ujaran atau lambang yang tertulis dipahami karena makna tiap-tiap kata ada di dalam otak kita. Dengan demikian, kata-kata saya, pergi, ke, dan pasar, semuanya mempunyai konsep di dalam otak kita. Konsep kata saya adalah orang pertama bentuk hormat. Kalau orang sedang berkomunikasi dengan kawan, bicara dalam bahasa Indonesia, konsep kata saya berbeda dengan konsep kata engkau, ia, kami, dan kamu. Konsep itu dapat dipahami melalui kemandirian kata atau melalui relasi dengan kata yang lain. Ada kata yang bebas konteks kalimat dan ada kata yang bebas tetapi terikat konteks kalimat. Maka makna kata yang bebas konteks kalimat mudah dianalisis, sedangkan makna kata yang terikat konteks kalimat sulit dianalisis. Sekian. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, because nobody perfect in this world. And pas kebetulan herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.